Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 43. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita telah mendengarkan dari bacaan Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 43, yaitu yang menceritakan tentang seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Jadi sangat menarik sekali kita dengarkan tadi bahwa seorang yang bukan murid Kristus mengusir setan, namun oleh Yohanes dan murid-murid Yesus yang lainnya mencegah dia karena dia membawa nama Yesus begitu. Jadi anggapannya oleh para murid, seorang yang bukan pengikut Kristus, seorang yang bukan murid Kristus tidak boleh mengusir setan. Lalu Yesus berkata kepada Yohanes dan murid yang lainnya, Yesus katakan, jangan cegah dia. Jadi Yesus melarang para muridnya untuk mencegah orang tersebut mengusir setan. Dan Yesus berkata, barang siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ketika seorang walaupun bukan muridnya, walaupun bukan pengikutnya yang mengikuti dia hari demi hari seperti para murid, tetapi Yesus tidak melarangnya mengusir setan demi namanya. Apa yang disampaikan oleh Yesus tadi memberikan pandangan bahwa orang yang melakukan kebaikan itu jangan pernah kita halang-halangi. Contoh orang tadi mengusir setan dan dihalangi oleh atau dicegah oleh para murid Yesus. Jadi Yesus memberitahu kepada mereka jangan dihalangi. Begitu pula dengan kehidupan kita yang berjalan sehari-hari. Jangan kita pernah mencegah kebaikan orang terhadap orang lain, yang membantu, yang menolong. Sebaiknya kita support, kita dukung. Mari untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, dia susah, kita tolong. Dan ketika kita susah, suatu saat pasti ada pertolongan itu. Tuhan akan mengutus orang untuk menolong kita. Walaupun bukan orang yang kita tolong tadi yang menolong kita, tetapi ada orang lain, pengganti yang akan menolong kita. Jadi tetaplah berbuat baik kepada semua orang. Jika kita membantu atau menolong orang lain, tidak harus juga kita satu golongan ataupun satu perkumpulan, satu agama, satu gereja, satu ras, satu warna kulit, satu suku dan sebagainya. Tidak memandang itu. Jadi siapapun yang berbuat baik, silakan berbuat baik. Yang intinya tujuannya baik,
dan tidak melawan ataupun tidak bertentangan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita dengar bahwa adanya bantuan dari orang lain ataupun dari teman-teman UMK membantu, misalnya ada bencana alam ataupun bencana-bencana yang lainnya, ataupun ada orang yang sakit, ada penggalangan dana, misalnya seperti itu. Penggalangan dana yang dikumpulkan oleh OMK, ketika uang itu terkumpul, diserahkanlah bantuan kepada yang membutuhkan. Contoh besar pada saat ini yaitu yang berkaitan dengan vaksin. Vaksin di Indonesia, kita dengar di berita, banyak sekali bantuan dari negara-negara lain. Jadi pasokan-pasokan vaksin untuk Indonesia, contohnya dari Cina misalnya. Jadi membantu Indonesia. Jadi kalau kita berbicara hanya golongan, hanya ras, hanya suku, berarti itu kan sudah berbeda. Tetapi karena halnya demi kemanusiaan, humanity, jadi semua itu berjalan baik adanya. Jadi membantunya ikhlas, kita menerima juga tidak harus memandang ini bantuan dari agamanya apa, ini bantuan dari sukunya apa, dan seterusnya. Jadi pertolongan itu baik adanya ketika yang menolong tidak memandang harus menolong siapa, dan yang ditolong juga tidak memandang orang yang menolongnya itu siapa. Jadi inti dari Injil yang kita dengarkan tadi, bahwa yang pertama itu jangan menghalangi pertolongan atau kebaikan orang lain. Selama itu tidak melawan kita, tidak bertentangan dengan kita. Jadi apapun yang dilakukan orang lain demi kebaikan, jangan pernah dihalangi. Jadi jangan pernah juga iri dengki terhadap apa yang orang lain lakukan. Jadi kita hidup, yang perlu kita jauhi adalah kesesatan, ajaran kesesatan, kejahatan, ketidakbenaran. Jangan pernah kita melihat atau memandang orang lain ketika menolong itu, oh dia menolong, itu bukan golongan kita, kita tidak boleh terima. Kita tidak menolong dia, tidak boleh menolong dia, karena dia bukan golongan kita. Jadi tidak seperti itu. Pesan-pesan yang disampaikan, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus sangat mendalam. Jangan pernah mencegah orang untuk menolong siapapun, karena semua itu demi kebaikan. Dan jangan pernah kita iri dengki dengan apa yang dilakukan orang lain. Mari kita hidup dengan ajaran-ajaran Kristus, ajaran-ajaran kebaikan, dan kita jauhkan ajaran-ajaran kesesatan. Mari kita semua untuk selalu hidup tolong menolong, jangan iri dengki, dan kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.